Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Adakah temannya yang tidak masuk? Ada. Bibi. Bibi. Kenapa Bibi kok tidak masuk? Tahu. Tidak tahu? Tidak sakit? Tidak. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelas dipimpin berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Siap memulai pelajaran hari ini? Siap. Oke. Hari ini kita belajar mata pelajarannya itu coding dan kecerdasan artifisial. Nah, yang kita bahas sekarang adalah yang kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan. Nah, sebelumnya Pak Guru punya sebuah video. Nah, videonya apa barusan? Robot berlari. Nah, kira-kira kenapa robot itu bisa bergerak? Kenapa kira-kira? Siapa? Ada remote-nya. Ada baterainya. Oke, ada baterainya, ada remote-nya. Kira-kira kalian pingin bermain dengan robot yang seperti itu atau tidak? Apa malah takut? Pingin. Pingin main apa? Lari-larian. Oke. Nah, sebenarnya di dalam robot itu ada sebuah sensor pintar yang bisa membuat robot itu bergerak. Ada robot yang tanpa remote, ada, ya. Nah, hari ini pelajarannya tentang kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan. Yang tujuan pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama menjelaskan pengertian kecerdasan artifisial. Jadi nanti kalian bisa menjelaskan apa itu kecerdasan artifisial, ya. Yang kedua, mengidentifikasi contoh kecerdasan artifisial. Menyebutkan manfaat menggunakan kecerdasan artifisial secara tepat. Manfaatnya apa kira-kira nanti kecerdasan artifisial, ya. Kemudian mengelompokkan mesin cerdas dan non cerdas. Nah, kita mulai dari ini dulu. Apa itu kecerdasan artifisial? Nah, kita lihat di sini. Kecerdasan artifisial adalah teknologi buatan yang dapat membuat komputer atau mesin melakukan tugas seperti berpikir, belajar, atau mengambil keputusan sendiri. Mirip dengan yang biasa dilakukan oleh manusia. Jadi mesinnya itu bisa berpikir, bisa melakukan tugas-tugas yang bisa dilakukan oleh manusia, bisa belajar. Jadi kalau kita tidak belajar, nanti kita bisa kalah sama mesin. Makanya kalian harus rajin apa? Belajar. Ya. Pak Guru punya video ini, contoh dari adanya kecerdasan artifisial. Ini adalah taksi yang ada di Amerika Serikat, di kota New York. Berjalan tanpa sopir, jadi nyetir sendiri mobilnya. Wait till they see the bikes. The bikes and I just don't know how we would do that. Double parking. And everything that goes We're on. different than San Francisco. It's, what's it? Gimana? Canggih atau tidak?
Di Indonesia sudah ada apa belum? Kalian tidak ingin membuat seperti ini nanti kalau sudah besar nanti? Kalau pengen, kalian harus apa? Rajin belajar, ya. Nah, ini contoh dari adanya kecerdasan artifisial. Mobil yang biasanya cuma bisa berjalan kalau disetir sama orang, nah sekarang sudah bisa nyetir sendiri. Kenapa? Karena ada sensornya, ada otaknya, diberi otak buatan, sehingga bisa berpikir, bisa menentukan, oh habis ini belok kanan, habis ini belok kiri, oh di depan ada mobil, berhenti dulu, pelan-pelan. Nah, sudah bisa berpikir seperti manusia. Oke. Nah, sebelum kita lanjut ke pelajaran selanjutnya, kita breaking dulu sebentar. Berdiri. Sediakan 1 bolpen. Buat 2 orang 1 bolpen, berpasangan ya, 2 orang 2 orang. 2 orang 2 orang. Sudah. Bolpennya ditaruh di tengah-tengahnya kalian, antara kalian dan temannya ya. Taruh di tengah-tengah. Yang menang yang mengambil bolpennya cepet-cepetan. Nah, tapi harus ngikutin aba-abanya Pak Guru. Kalau Pak Guru bilang sekat ya. Kalian tahu sekat? Tangannya kalian seperti ini dulu, ya, sekat. Kemudian ada sikut. Pegang, sikut. Ada sakit. Pegang urutnya, sakit. Ada sikat baru diambil bolpennya, ya. Bentar, ya. Paham? Oke, dicoba dulu. Ditaruh dulu bolpennya di tengah-tengah. Oke, dimulai. 1, 2, 3. Sikut. Sekat. Sakit. Sikut. Sikut masih. Oke, sikut. Sekat. Sekat ya. Sakit. Sakit masih. Sikut. Fokus ya. Oke, mulai lagi. Sikut. Sekat. Sakit. Sikat. Siapa yang menang? Tepuk tangan dulu. Ya, boleh. Duduk lagi. Sudah bisa fokus? Bisa lebih fokus dari sebelumnya? Oke. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Nah, sekarang kita belajar tentang mesin yang cerdas dan mesin yang non cerdas. Oke. Nah, kita mulai dari pengertian mesin non cerdas. Mesin yang akan bekerja jika kita memberikan perintah secara langsung. Mesin ini tidak dapat mengambil keputusan sendiri ataupun belajar dari pengalaman. Jadi mesinnya itu cuma bisa hidup atau bekerja kalau kita colokkan ke listrik, kasih baterai, atau dihidupkan tombolnya. Pokoknya seperti mesin-mesin biasanya pada umumnya ya. Contohnya apa? Kipas angin. Apalagi? Mesin cuci ada ya. Apalagi? Ada blender. Ini apa ini? Contoh dari yang mesin non cerdas. Nah, sekarang kita belajar yang cerdas yang seperti apa yang cerdas ya. Nah, nih, mesin atau sistem yang menggunakan ini ada tambahnya, menggunakan kecerdasan artifisial, menggunakan otak buatan ya. Mesin ini menggunakan sensor yang dapat meniru kecerdasan manusia seperti berpikir, mengenali pola, bahkan membuat keputusan sendiri. Contohnya tadi mobil itu membuat keputusan sendiri. Oh, habis ini belok kiri. Oh, habis ini belok kanan. Itu namanya membuat keputusan sendiri ya. Itu namanya mesin cerdas. Contohnya apa selain mobil tadi? Ada yang bisa ngasih contoh? Robot. Ada lagi? Nih contohnya. Ntar kita ke contoh mesin. Nih contohnya ya. Pak Guru pakai video. Ada yang tahu ini kira-kira apa ini? Oke, sekarang kita lihat. Ternyata vakum ada yang bersihin lantai motor cuma sekali lewat doang cuy, dan peka juga ya dari sana sekali.
3 tahun pakai Xiaomi Moto Lite, kita coba upgrade ke yang lebih canggih lagi, yaitu Xiaomi S40C. Tadi apa? Alatnya apa ini? Vakum. Jadi vakum itu ada yang cerdas, ada yang tidak cerdas. Yang cerdas itu vakumnya tadi itu bisa ngepel sendiri, tak usah remote, silent TV. Menentukan mana yang kotor. Oh, ternyata yang di depan ini berupa air. Nanti bersihkannya alatnya beda lagi dengan yang cuma pakai debu, yang kotorannya debu. Apa ini? Jam tangan smartphone. Jam tangan apa? Smartphone? Bawa garis Smartwatch. ke pergelangan tangan Anda. Gunjuluk smartwatch hadir dengan pemantauan detak jantung, kadar oksigen, hingga stres. Semua dalam satu sentuhan. Desain elegan dan panggilan Bluetooth jernih. Check out. Apa itu? Namanya Smart Watch. Jam tangan pintar. Ada smartnya ya. Jadi jam tangannya itu bisa mendeteksi detak jantungnya kita. Bisa mendeteksi tekanan darahnya kita. Ada yang seperti itu ya. Sudah bisa membedakan yang pintar sama yang tidak pintar? Sudah. Yang pintar apa itu contohnya tadi? Robot. Robot. Apalagi? Vakum. Vakum yang ada, ya, yang ada smartnya berarti ya. Apalagi? Smartwatch. Ada yang bisa menyebutkan yang lain selain yang ada di depan? Contohnya? Mainan Pak, kan ada tuh mainan yang Mainan apa? bicara. Yang bicara. Terus jadi robot Pak. Terus jadi robot. Bicara gimana? Oh, streaming prank itu Pak. Oh, yang besarnya segini itu ya? Iya. Ya, itu juga ada AI-nya. Karena itu bisa berubah dengan kita mengucapkan, berubah jadi robot gitu ya. Terus berubah. Ya, itu juga ada kecerdasan artifisialnya. Sekarang, biar kalian lebih banyak tahu lagi contoh-contoh mesin cerdas yang tidak cerdas, kita bermain. Nah, terlagi kita bagi kelompoknya menjadi 3 kelompok. Jadi 3 kelompoknya kelompok besar ya. Pak Guru acak aja ya. Oke, sekarang bangkunya agak diminggirkan dulu. Agak minggirkan dulu. Minggirkan. Karena ini masih bulan Agustus. Nah, kita biasanya kan kalau bulan Agustus lomba-lomba ya. Nah, sekarang bermainnya seperti kita lomba Agustusan. Kalian tahu permainan yang pakai kardus, kemudian pindah, tapi bukan diinjak kemudian buat gini-gini ya, bukan ya. Tapi gimana caranya? Misalnya gini ya. Pindah gini, pindah. Paham? Paham ya? Oke. Nah, nanti sampai sini boleh kalian tidak usah pakai ini. Kalau sudah lurusnya ini, garis ini ya. Karena tak ke sini. Nah, nanti kalian ambil baju. Di sini ada Pak Guru sudah menyediakan baju-baju. Baju-bajunya gambarnya bermacam-macam. Ada gambar senter, ada gambar robot dan lain sebagainya. Nanti kalian lihat dulu gambarnya. Ya, misalnya, oh, ini termasuk mesin non cerdas. Nanti kalian ambil, di sini juga ada jepitan baju. Buat jepit bajunya, kalian gantung di mesin non cerdas. Misalnya mesin non cerdas digantung ya. Kelompok yang menang, kelompok yang banyak betulnya. Kalau betulnya sama gimana? Dilihat siapa yang paling cepat. Paham? Sudah siap? 1, 2, 3, mulai. Sudah. Sampai situ boleh diambil itunya. Ambil. Kita bisa bersama mengubah dunia.
Percaya pada diri demi cita-cita. Sudah ya, dengarkan dulu. Dengarkan dulu. Yang selesai dulu tadi yang laki-laki, kemudian kelompok 3, kelompok 2 ya. Sekarang kita hitung dari banyaknya yang betulnya dulu ya. Sekarang kita lihat yang mesin non cerdas. Di sini ada setrika, betul? Ada blender, betul? Ada. Laki-laki salah berapa? 3. Yang perempuan yang kelompok 2 salah 2. Yang ini salah 2. Tapi waktunya yang paling cepat yang mana? Berarti pemenangnya adalah kelompok 3. Tepuk tangan buat kelompok 3. Gimana permainannya barusan? Seru? Capek? Tapi tidak ngantuk ya? Ntar lagi dengarkan, berkelompok 4 orang. Yang pertama, tugasnya kalian tulis di bukunya masing-masing, tapi didiskusikan dengan kelompoknya. Apa manfaat dari adanya kecerdasan artifisial tadi ya? Dari adanya mesin cerdas misalnya ya. Apa manfaatnya? Yang kedua, tugasnya di kertas ini, jadi satu kelompok cukup 1 kertas, kalian diskusikan sama temannya, diskusikan dengan kelompoknya. Kalian kalau disuruh membuat mesin cerdas atau kecerdasan artifisial, kalian mau buat mesin apa dan fungsinya buat apa? Diskusikan dengan kelompoknya ya. Boleh lebih dari 1, boleh. Nanti ditulis gambarnya, kalian gambar bentuknya seperti apa, kemudian fungsinya buat apa ya. Paham? Ada pertanyaan dari tugasnya? Tidak ada? Oke. Silahkan diskusikan dengan temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngejelasin ini pesawat tempur terbaru. Terus gimana itu pesawat tempurnya dijelaskannya? Bernama OP001X. Ada artinya itu namanya? Tidak ada. Tidak ada, oke. Terus? Oh. Gimana itu pesawatnya? Jadi pesawat ini beda. Ada tank di bawah dan ada bisa mengeluarkan drone. Terus di samping, di belakang, di depannya ada pisau. Biar kalau ada yang pesawat yang nyalip itu bisa terbelah pesawatnya. Nah terus ini gunanya ini untuk menembak pesawat yang ada di depan atau di belakang. Ini ada rudal ini bisa diisi sendiri. Nah tembak diisi sendiri, tidak usah diisi ulang, diisi sendiri. Diisi sendiri ya. Terus? Nah terus ada drone. Ini drone untuk mengintai musuh dan bisa ditembak juga, drone menembak juga. Terus ini ada nukril. Nukril ini gunanya untuk meledakkan dunia atau meledakkan dunia. Oh. meledakkan negara besar seperti Israel. Pembelajaran hari ini sudah hampir selesai, tapi sebelum ditutup sama Pak Guru pengen tahu dulu, kalian sudah paham atau belum tentang mesin cerdas dan mesin non cerdas. Tadi apa mesin yang cerdas itu gimana kira-kira? Ada sensornya. Yang ada sensornya, yang bisa berpikir sendiri, bisa apa lagi? Bisa mengambil apa? Keputusan sendiri. Kalau mesin yang non cerdas yang gimana tadi? Tidak bisa berpikir sendiri. Tidak bisa berpikir sendiri. Kalau mau tidak ada sensornya, cuma pakai apa biasanya? Cuma pakai baterai, dicolokkan, dihidupkan, cuma seperti itu ya. Nah, kira-kira pembelajaran hari ini menyenangkan atau tidak? Bagian mana yang paling menyenangkan? Yang menggambar. Yang apa lagi? Ada yang bermain ini ya. Oke, kalau begitu Pak Guru tutup pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa berguna buat kalian ke depan. Semoga di pelajaran yang selanjutnya kita bisa bermain lagi. Ya,
Senang kan kalau belajar sambil bermain? Ya. Oke. Sekarang yang karena sudah selesai semua tugas-tugasnya, sekarang boleh istirahat. Istirahat.